Kalian kebayang nggak kalau kalian bisa sesukses McDonald's, sesukses Starbucks, sesukses Mixway, atau juga sesukses Aqua? Dari keempat contoh yang tadi saya sebutin, semuanya punya satu hal yang sama, yaitu nama mereka udah digunakan nggak cuma sebagai sebuah nama brand, tapi digunakan jadi sebuah kata ganti. Mau makan udah bukan di restoran fast food, tapi langsung di McDonald's. Mau ketemu orang udah bukan lagi ketemu di cafe yang warna hijau, tapi langsung ngomongnya ketemu di Starbucks. Sama kayak minum juga. Minumnya bukan ngomong, iya saya mau beli air minum dalam kemasan merek ini, tapi saya mau beli Aqua. Nggak ada sponsornya, nggak ada brandingnya. Cuma ini sebagai contoh aja seberapa kuatnya sesuatu itu udah yang berfokus gitu. Seberapa kuatnya di saat kita memfokuskan diri kita sama satu hal. Nggak cuma branding, nama seseorang juga bisa diasosiasikan dengan satu hal yang bikin dia terkenal gitu. Kita ambil contoh misalnya Prabowo, kita bisa kenal sebagai presiden, ya kan? Terus juga kalau misalnya kita ambil Mary Riana misalnya, motivator wanita gitu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh seperti itu. Dan kalau ditanya kenapa mereka bisa dikenal sedemikian rupa, ya karena mereka niat untuk memperkenalkan diri mereka sebagai orang yang A atau brand A atau brand B. Mereka menjelaskan posisi mereka menjelaskan seperti apa mereka, dan juga mereka memfokuskan semua pesan yang mereka sampaikan seperti itu. Saya juga lagi belajar gimana caranya branding diri sendiri dan branding channel ini juga gitu. Fokus dari channel ini tuh ngebantuin bapak-bapak untuk jadi bapak yang lebih baik, jadi pria yang lebih baik, dan jadi pelayan Tuhan yang lebih baik. Dan prosesnya mungkin gak gampang gitu. Prosesnya harus berulang, repetisi, harus sering bikin konten, harus sering share juga, harus sering menggunakan kata-kata yang mengingatkan orang-orang, mengingatkan pendengar bahwa saya ini seorang bapak loh, saya seorang Kristen, saya tujuannya begini dan begitu. Saya juga bukan seorang expert di bidang ini, bukan orang ahli, cuma orang yang sedikit mau belajar dan sedikit mau membagikan apa yang udah dipelajarin aja. Jadi kalau misalnya kalian ya pengen ikutin journey saya, pengen belajar bareng, ya boleh banget bantu subscribe, bantu share juga video ini, dan terima kasih yang udah nonton. Saya mau ngingetin bahwa branding apapun itu pekerjaan kita, kuncinya tuh satu. Kuncinya ada di kata fokus. Di saat kita memfokuskan diri kita sama satu hal dengan niatan yang penuh, dengan seluruh tenaga kita, seluruh kemampuan waktu kita berikan untuk melakukan hal itu, otomatis hampir nggak mungkin kita nggak berhasil. Apalagi kita kasarnya lagi menggali di tambang emas gitu. Nggak mungkin kita nggak akan menemukan emas gitu. Mungkin memang waktu kita menemukan emas nggak sama seperti waktu teman-teman kita atau sebelah kita menemukan emas gitu. Karena masing-masing orang kan memang waktunya tergantung waktu Tuhan gitu. Saya pengen kalian juga yang lagi mulai melakukan sesuatu, entah mulai bisnis, entah mulai rumah tangga, atau ke channel YouTube juga, kalian juga tetap semangat dalam melakukan semua itu, tetap fokus,
tetap sampaikan pesan yang kalian pengen sampaikan dari awal, tentuin niche kalian atau titik di mana kalian, lingkungan di mana kalian pengen berkembang. Dan iya, percayalah, kasih nilai yang lebih buat temen-temen yang udah nyempetin waktu untuk dengerin, dan kalian pasti akan sampai ke pertumbuhan yang kalian harapkan gitu. Ingat bahwa semua orang juga mulainya dari nol kok. Ada yang memang boosting dengan privilege mereka beli subscriber dan segala macem. Cuma balik lagi, kalau mereka nggak fokus, kalau mereka nggak konsisten, banyak kok yang secara algoritma juga nggak terus-terusan didukung gitu. Karena ya kalau kita pelajarin YouTube pun pengen orang-orang tuh fokus gitu. Pengen orang-orang yang nonton video-video kita itu fokus sama apa yang kita sampaikan dan bertahan lama di YouTube. Dan kalau kita bisa melakukan itu dengan konten-konten kita, saya percaya konten-konten kita juga pasti akan viral pada waktunya. Dan ya udah, kita nggak akan tahu seperti apa opportunity yang Tuhan udah sediain buat kita. Kalau kita belajar dari perumpamaan penabur, ingat bahwa setiap perkataan kita tuh mungkin aja jatuh di 4 tempat gitu. Mungkin aja jatuh di 4 tipe orang yang berbeda gitu. Orang yang mendengarkan tapi ya dianggap angin lalu, seperti yang jatuh di jalan dan dimakan burung. Ada juga orang yang mendengarkan secara seksama, cuma mindsetnya dia nggak bagus gitu ya. Itu seperti benih yang jatuh di tanah yang kering gitu, tumbuh dikit tapi kena matahari, dia ya kasarnya membunuh ide dan membunuh impiannya sendiri. Dan yang ketiga kan jatuhnya di tanah yang bersemak belukar gitu. Yang ketiga ini adalah orang-orang yang terlalu banyak dengerin apa kata orang, tapi bukan dengerin apa kata Tuhan. Jadi mereka lebih sering dengerin, kamu gak akan bisa, YouTube mah buang-buang waktu doang dan segala macem. Padahal kamu udah tahu di dalam hati kamu, Tuhan udah menyediakan bakat dan menyediakan berkat di jalur YouTube ini. Dan selama kamu terus fokus, terus mencoba menanam di tanah yang subur, ya kita nggak tahu yang kita bisa lakukan sebagai penebar benih, ya nebar benih, bikin konten sebanyak mungkin, kasih value sebanyak mungkin, sebaik mungkin, dan ya percaya aja. Di pengkhotbah kalau nggak salah itu ngomong bahwa Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan gitu. Manusia nanam benih, tapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Makanya di pengkhotbah itu ngasih tahu bahwa taburlah benih kamu baik pagi maupun sore gitu. Karena nggak ada yang tahu mana yang akan tumbuh. Tapi kita cuma tahu bahwa Tuhanlah yang akan menumbuhkannya, Tuhanlah yang akan ngasih pertumbuhan. Dan setiap kali kamu udah kasih yang terbaik dari konten kamu, jangan lupa bawa dalam Tuhan. Ingat, fokus, jadi satu, jadi seperti apa yang kamu inginkan orang kenal kamu gitu. Fokus dalam satu hal itu, dan percayalah, di saat kita terus-menerus berusaha, pasti akan ada waktunya kita menemukan permata yang kita cari. Semoga video ini ngebantu. Nama saya Yeskiel Wijaya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.